S103122150. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi. 1. Komunikasi adalah suatu proses simbolik. Suatu proses simbolik terjadi karena adanya proses kesepakatan bersama antar sekelompok orang yang menggunakan simbol atau lambang sebagai makna dalam menunjuk sesuatu. 2. Setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi. Maksudnya, setiap orang tidak bebas nilai di mana setiap tindakan bisa dikatakan berkomunikasi. Suatu tindakan bisa dikatakan berkomunikasi apabila tindakan tersebut memiliki makna atau nilai untuk kedua belah pihak. 3. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan tentang isi atau pesan dari yang ingin kita sampaikan, sedangkan dimensi hubungan adalah bagaimana cara kita dalam menyampaikan pesan atau isi yang ingin kita sampaikan. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan, mulai dari komunikasi yang kita lakukan secara tidak sadar atau spontan, hingga komunikasi yang kita lakukan secara sadar atau terencana. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi yang ingin kita lakukan di mana kita harus menyesuaikan dengan tempat, waktu, dan kepada siapa yang kita ingin berbicara atau berkomunikasi. 6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Maksudnya adalah ketika kita sedang melakukan komunikasi, kita bisa meramalkan atau memprediksi efek apa yang akan terjadi dari komunikasi yang sedang kita lakukan. Prediksi ini tidak selalu kita sadari karena kadangkala itu berlangsung secara cepat. 7. Komunikasi itu bersifat sistematik. Ada dua sistem dasar yang beroperasi dalam sistematik komunikasi, yaitu sistem internal, di mana sistem ini dibawa oleh seseorang atau individu dari lingkungan sosialnya ketika terlibat dalam komunikasi. Sistem eksternal adalah unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu seperti pemilihan kata-kata yang diucapkannya, isyarat fisik, penataan ruangan, cahaya, dan temperatur ruangan. 8. Efektivitas komunikasi tergantung pada latar belakang sosial budaya. Komunikasi yang efektivitas adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para komunikan. Semakin banyak kesamaan latar belakang komunikan, semakin besar peluang terjadi komunikasi yang efektivitas. 9. Komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Maksudnya adalah komunikasi yang tidak terjadi hanya satu arah, tetapi komunikasi yang terjadi antar dua arah, sehingga memberikan respon atau feedback. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Maksudnya adalah komunikasi merupakan sebuah proses saling memberi dan menerima informasi antar pihak-pihak yang melakukan komunikasi dan sifatnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi, lingkungan, tempat, waktu, dan ruang. 11. Komunikasi yang bersifat irreversible. Maksudnya adalah komunikasi yang tidak bisa ditarik kembali di mana efek yang terjadi dari komunikasi tersebut tidak bisa kita kontrol sedemikian rupa. Ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Maksudnya adalah komunikasi bukan satu-satunya jalan keluar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, karena bisa saja konflik yang terjadi atau persoalan yang terjadi berkaitan dengan masalah struktural.